Masih bersama saya Adini, kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Empat pencuri sepeda motor di Darmasraya ditangkap polisi. Seorang remaja putri dibunuh kekasihnya yang dikenal lewat media sosial. 40 unit sepeda motor terjaring razia Hari Keselamatan Berlalu Lintas. Empat pencuri sepeda motor yang beraksi di Darmasraya diringkus polisi. Satu orang ditangkap di tempat pelariannya di daerah Cakung, Jakarta Timur. Satu lagi tersangka kakinya ditembak agar tak kabur. Keempat pelaku bukanlah satu komplotan, namun mereka beraksi di lokasi berbeda di Darmasraya. Modusnya pun beragam, masuk ke dalam rumah korbannya. Ada juga yang mematahkan kunci kendaraan. Serta ada pula yang membawa kabur kendaraan korban yang lengah karena kuncinya tertinggal. Para tersangka bernama Anja, umur 26 tahun, Robi Suganda, 29 tahun, Reno, 33 tahun. Sedangkan Rivo Hendra Fauzi berumur 25 tahun, merupakan pencuri mobil yang ditangkap di daerah Cakung, Jakarta Timur. Selama 2 minggu melaksanakan operasi jaran dengan sasaran pencurian dengan pemberatan dengan pencurian kendaraan bermotor, dan alhamdulillah berhasil mengungkap 6 kasus curanmor. Modus dari pelaku ini adalah dengan mengambil ataupun memasuki rumah korban. Pada saat diparkir ternyata korban juga lalai dengan meninggalkan kunci kendaraannya tetap pada kendaraan. Barang bukti 9 unit sepeda motor disita polisi dari 3 tersangka. Barang bukti 1 unit mobil minibus tengah dalam perjalanan dari Cakung, Jakarta Timur ke Polres Darmasraya. Para tersangka dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman 7 tahun penjara. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya. Warga Negari Singgalang, Kabupaten Tanah Datar, gempar setelah ditemukannya mayat remaja putri yang dikubur di lantai dapur sebuah rumah kosong. Kisah ini berawal saat pemilik rumah yang berdomisili di Kabupaten Darmasraya ingin singgah dan membersihkan rumah karena sudah lama ditinggal. Namun ia terkejut melihat kondisi rumah berantakan dan ada bercak darah di beberapa sudut rumah dan gundukan tanah di dapur. Pemilik rumah curiga dan langsung menghubungi perangkat desa dan Polres Padang Panjang. Setelah diperiksa petugas, ditemukan sesosok mayat remaja putri tanpa busana terkubur. Saat ditemukan, tidak dijumpai satupun tanda pengenal. Petugas kemudian menggali informasi dari beberapa saksi. Dari keterangan pemilik rumah, biasanya yang menginap di rumah tersebut adalah keponakannya berinisial AJ, yang kesehariannya bekerja di rumah makan di kota Padang Panjang. Tidak menunggu waktu lama, tim Opsnal Polres Padang Panjang menangkap pelaku di tempatnya bekerja. Pelaku membekap korban. Kemudian setelah melihat korban tidak bergerak, untuk memastikan pelaku memukul bagian kepala sebelah kiri. Dari hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan, motif sementara bahwa pelaku merasa takut kalau korban hamil. Remaja putri yang dibunuh tersangka adalah kekasihnya yang dikenalnya lewat media sosial. Percakapan di media sosial berlanjut dengan pertemuan di rumah pelaku. Dari beberapa kali pertemuan, mereka terlibat hubungan suami istri. Takut korban hamil, pelaku nekat membunuhnya. Saat ini jenazah korban sudah diserahkan ke pihak keluarga di Kota Padang setelah sebelumnya dilakukan autopsi di Rumah Sakit Bayangkara Padang. Sri Luis melaporkan dari Padang Panjang. Sebanyak 40 unit sepeda motor
terjaring razia oleh Satlantas Polsek Koto Tangah pada hari ketiga operasi keselamatan berlalu lintas. Razia dilakukan secara acak, seperti di pertigaan Simpang Tabing, Simpang Brimob, dan jalur lalu lintas yang padat di kawasan Koto Tangah. Kendaraan yang terjaring razia itu karena melakukan pelanggaran secara kasat mata, seperti tidak menggunakan helm dan tidak menggunakan tanda nomor kendaraan. Salah seorang pengendara yang terjaring razia berdalih ia tidak menggunakan helm karena helm dibawa anaknya. Selain itu, jarak antara rumahnya ke pasar Simpang Tabing sangat dekat. Meski telah memohon maaf, petugas tetap menahan sepeda motornya dan memberikan surat tilang karena terbukti melanggar aturan berlalu lintas. Helmnya dipakai anak tadi. Ibu tujuannya mau kemana? Tujuan ibu mau kemana, Bu? Mau kemana? Pasar. Belanja. Iya, karena mendadak Pak. Roda 2, dominan kesalahannya sering pengendara tidak menggunakan helm dan juga kendaraan tidak menggunakan plat nomor, dan juga ada kendaraan yang menggunakan knalpot yang tidak sesuai dengan speknya, yang menimbulkan kebisingan pada lingkungan masyarakat. Operasi keselamatan berlalu lintas digelar mulai tanggal 4 Maret hingga tanggal 14 Maret mendatang. Dalam operasi ini, terdapat 7 prioritas pelanggaran yang akan dibidik oleh petugas di lapangan, yaitu pengemudi menggunakan telepon genggam, pengemudi berusia di bawah umur, berboncengan lebih dari 1 orang, tidak menggunakan helm, dan penggunaan knalpot bising. Selain itu, pengendara yang melawan arus, pengemudi mobil yang tidak menggunakan sabuk pengaman, pengemudi ugal-ugalan, serta pelanggaran overdimension dan overload. Robiham melaporkan dari Padang. Ratusan warga mengantre membeli pangan murah pada hari Rabu. Dari beberapa komoditi yang dijual, warga lebih banyak antre untuk membeli beras murah. Selain itu, pangan yang dijual harganya juga di bawah harga pasar. Seperti beras yang dijual di pasar sekitar Rp160.000 per 10 kg, di pasar murah hanya dijual Rp115.000 per 10 kg. Gula putih di pasar dijual berkisar Rp19.000 hingga Rp20.000 per kilogram. Di pasar murah ini hanya dijual Rp16.500. Telur ayam hanya dijual Rp48.000 per papan, lebih murah Rp5.000 dibanding pedagang telur di pasar yang menjual Rp53.000 per papan. Minyak goreng juga dijual lebih murah Rp1.500 per kilogram, yakni Rp14.500 per kilogram. Di pasar, pedagang menjualnya Rp16.000 per kilogram. Bawang merah di pasar murah dijual Rp33.000 per kilogram. Sementara di pasaran dijual sekitar Rp35.000 hingga Rp38.000. Kalau gula 16.500 1 kilo. Kalau minyak, Kak? Kalau minyak 1 liter 14.500. Kalau biasanya 17.000, 16.000. Beda-beda 1.500 satu. Kalau beras kalau di luar gitu kan 1 kilo 1 suke 67. Lebih murah di sini. Kalau yang di pasar yang orang sekolah yang sekitar jadi 2 Pak. Dua. Itu punya Kak adik 2 bulan kecil. 2 karung itu Ibu beli berapa di sini? 15. Kalau di luar 170 Pak. Dia mungkin sekali Pak. Harapannya, Bu? Harapannya kedepannya murah harga pangan ini lah. Menurut Sekretaris Dinas Pangan Pasaman Barat, Syahwirman, gerakan pangan murah digelar untuk menstabilkan harga jelang bulan Ramadan. Setelah beberapa hari yang lalu telah kita laksanakan di Bancakariang, di Mergawai,
di Air Gadang. Insya Allah akan kita laksanakan pilar pangan murah ini untuk menghilangkan waspada-waspada atau sak-sak dari masyarakat tentang ada eskalasi beberapa bahan pokok yang meningkat harganya. Gerakan Pangan Pasar Murah ini kerjasama antara Dinas Pangan Pasaman Barat bersama Bulog Cabang Bukit Tinggi. Jika harga masih tinggi saat bulan Ramadan, maka Dinas Pangan akan kembali mengadakan pasar murah. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat.